قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillahilladzi sahala li'ibadihi al-muttaqina ila mardatihi sabila wa awdaha lahum tariqal hidayah wa ja'ala atba'a ar-rasuli 'alaiha dalila. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan adakhiruha indallahi yawmal qiyamah wa asyhadu anna Muhammadan abduhul mustafa wa nabiyyuhul murtada wa rasuluhu shadiqul amin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahji wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam yang berbahagia, di tempat yang penuh berkah. Kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bermajelis mengkaji ayat-ayat Allah, mengkaji hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji satu kitab yang sangat penting untuk diketahui oleh setiap muslim dan muslimah. Kita akan mempelajari perjalanan sosok manusia yang terbaik yang pernah hidup di muka bumi ini. Sosok yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengajarkan semua kebaikan. Dialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebuah pembahasan yang sangat penting, bahkan Imam Ibnul Jauzi rahimahullah ta'ala mengatakan anfa'ul ulumi an-nadharu ila fi siyar ila anfa'ul ulumi an-nadharu fi siyarir rasuli wa ashabihi. Sebaik-baik ilmu yang bermanfaat adalah menelaah, mempelajari kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Ulaika alladzina hadallah fabihudahu muqtadi. Sebab mereka adalah orang-orang yang telah mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, maka dengan petunjuk yang mereka bawa ikutilah petunjuk tersebut. Maka teman-teman sekalian, kita akan mengkaji satu kitab yang ditulis oleh Profesor Dr. Zaid bin Abdul Karim Az-Zaid hafizahullahu taala, kitab tentang fikih sirah an-nabawiyah, tentang fikih perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan fikih di sini bukan pembahasan fikih yang kita pahami yang berkaitan dengan tohara, cara berwudu, membahas salat, membahas puasa. Enggak, fikih di sini maksudnya pemahaman. Kita akan mengambil hikmah, pelajaran dari setiap peristiwa yang dialami oleh Nabi SAW di dalam kehidupannya. Itu maksudnya fikih sirah an-nabawiyah, mendulang hikmah dari perjalanan hidup Rasulullah SAW. Maka teman-teman sekalian, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kita akan sebutkan beberapa ucapan para ulama berkaitan dengan pentingnya kita belajar sirah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita angkat pembelajaran atau tema ini tentang fikih sirah nabawiyah, perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Pertama, kita akan sebutkan apa yang dinukilkan dari Ali ibn Husain. Ali ibn Husain
bin Ali bin Abi Thalib. Siapa beliau? Cicit baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ali bin Al-Husain bin Ali. Cucu Nabi Al-Husain. Nah, cucu Nabi punya anak namanya Ali, atau yang biasa dikenal dengan Zainul Abidin. Seorang yang ahli ibadah, seorang yang dikenal dengan ketakwaannya. Jadi cicit Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau pernah mengatakan, kunna nu'allimu magaziyan Nabi sallallahu alaihi wasallam kama nu'allimu surah minal Quran. Dahulu kami diajari tentang sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentang peristiwa-peristiwa yang dialami oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentang peperangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kama nu'allimu surah minal Quran, sebagaimana kami diajarkan tentang surah dari Al-Quran. Jadi sahabat dan salaf terdahulu itu memberikan perhatian yang besar tentang sirah nabawiyah, tentang perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita kalau mengajarkan Al-Quran atau belajar Al-Quran, maka tentu kita akan memberikan perhatian yang besar terhadap Al-Quran. Maka begitu pula salafus saleh, orang-orang terdahulu di dalam belajar sirah nabawiyah, perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya tidak heran cicit Nabi sallallahu alaihi wasallam ini siapa? Ali bin Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib. Jadi anak dari cucunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bapaknya seorang sahabat, Ali bin Abi Thalib. Beliau atau yang dikenal dengan Zainul Abidin, seorang masya Allah yang kita sebutkan tadi bagaimana kehebatan sedekah beliau, kehebatan ketakwaan beliau. Itu berangkat dari apa teman-teman? Karena beliau memang diajarkan tentang perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga terpengaruh dengan perjalanan hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Zainul Abidin dulu beliau, kebiasaan beliau itu memberikan sedekah kepada fakir miskin di malam hari. Jadi setiap malamnya itu beliau keluar memikul roti, kemudian beliau bagikan kepada fakir miskin. Di setiap malamnya itu di rumah orang-orang miskin itu sudah terdapat di depan pintu rumah mereka makanan berupa roti. Itu setiap malam, dan mereka tidak tahu siapa yang memberikan makanan tersebut. Nah, pada suatu hari ketika beliau meninggal, maka orang-orang miskin tidak lagi mendapatkan makanan, tapi mereka tidak tahu siapa pemberi ini. Dan itu diketahui setelah meninggalnya siapa? Zainul Abidin, cicitnya Nabi SAW. Dan ternyata selama ini yang memberikan makanan itu adalah Zainul Abidin, Ali bin Al-Husain. Dan itu terlihat di pundak beliau, ada bekas di pundak beliau. Nah, Ibnu Jauzi atau Imam Az-Zuhri rahimahullahu taala mengatakan, ilmul magazi ilmul akhirah wad dunya. Dalam ilmu sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam ada ilmu akhirat dan ilmu dunia. Ada perkara-perkara yang kita akan dapatkan dari perjalanan hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam yang itu berkaitan dengan kehidupan dunia kita, begitu pula berkaitan dengan kehidupan akhirat kita. Imam Ibnu Jauzi rahimahullahu taala, beliau pernah mengatakan, ra'aitul ishtighala bil fiqhi wa sima'il hadithi la yakadu yakfi fi salahil qalbi illa an yumjaza bir raqaiqi wan nadhari fi siyari salafi salihin. Aku melihat dan memandang bahwasanya sibuk mempelajari fikih dan sibuk mempelajari hadis-hadis Nabi SAW yang berkaitan dengan fikih itu sendiri, la yakadu yakfi fi salahil qalbi. Ini tidak cukup untuk memperbaiki dan membersihkan hati. Seseorang belajar fikih yang kita pahami, dan hadis-hadis yang berkaitan dengan fikih,
itu tidak cukup untuk memperbaiki hati. Bahkan terkadang seseorang ketika belajar fikih, apalagi sudah masuk pada masalah-masalah khilafiyah, itu akan menjadikan seseorang keras. Maka kata Imam Ibnul Jauzi rahimahullahu ta'ala, ini tidak cukup kecuali illa an yumjaza, itu digabungkan dengan mempelajari raqa'iq. Apa itu raqa'iq? Raqa'iq itu tentang kezuhudan, tentang ketakwaan, keimanan, masalah-masalah hati, dan juga mempelajari sejarah para salafus saleh. Di antaranya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita akan belajar dari sirah ini, tujuannya bagaimana untuk melembutkan hati. Ini sangat penting. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, seorang sahabat yang kita kenal keilmuan beliau di dalam tafsir. Ibnu Abbas itu memberikan waktu khusus untuk mempelajari sirah nabawiyah, perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu diriwayatkan oleh Ubaidillah bin Utbah ketika beliau mensifati majelis ilmu Ibnu Abbas, maka beliau berkata, walaqad kunna nahduru indahu fayuhaddithuna al-ashiyya kullaha fil maghazi. Dahulu kami menghadiri majelisnya Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, maka beliau mengajarkan kepada kami di seluruh waktunya, sore sampai malamnya beliau habiskan untuk mengajarkan tentang sirah nabawiyah, tentang perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentang peperangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi memang harus ada waktu khusus untuk mempelajari sirah nabawiyah, karena kita belajar tentang sosok manusia terbaik, sosok manusia yang mulia. Dan para ulama mengatakan inna syarafal ilmi bisyarafil ma'lum. Sesungguhnya kemuliaan satu ilmu itu bergantung dari konsep yang dipelajari, ilmu yang kita pelajari. Inna syarafal ilmi bisyarafil ma'lum. Jadi kemuliaan satu ilmu itu tergantung dengan apa yang kita pelajari. Nah sekarang kita mempelajari siapa? Sosok manusia yang terbaik, manusia yang mulia. Siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ilmu ini adalah ilmu yang mulia, sebab berbicara tentang manusia yang terbaik, manusia yang mulia, manusia yang bertakwa, manusia yang sangat takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Itu maksudnya. Kemudian Imam Ibnu Hazm rahimahullahu ta'ala di dalam buku beliau yang berjudul Al-Fisal fil Milal wal Ahwa wan Nihal, beliau berkata, fa inna sirata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam liman tadabbaraha taqtadi tasdiqahu daruratan wa tashhadu lahu bi annahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haqqa falau lam takun lahu mu'jizatun ghairu siratihi sallallahu alaihi wasallam lakafa. Ibnu Hazm rahimahullah ta'ala mengatakan, sesungguhnya di dalam sirah perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, liman tadabbarha, bagi siapa yang ingin mentadaburi, merenungi, menelaah kehidupan beliau sallallahu alaihi wasallam, maka konsekuensinya dia akan membenarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dia akan bersaksi bahwa betul-betul Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika mempelajari sirah ini teman-teman sekalian, ini akan menguatkan keimanan kita bahwa beliau betul-betul seorang nabi utusan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah yakin, maka kita akan benarkan semua yang disampaikan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Kita akan laksanakan perintah-perintah beliau. Kita akan tinggalkan larangan-larangan beliau. Kita akan berusaha untuk bagaimana mengaplikasikan semua apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam kehidupan kita. Kita akan terapkan di dalam kehidupan kita. Kata beliau, falau lam takun lahu mu'jizah ghairu siratihi sallallahu alaihi wasallam lakafa. Sekiranya tidak ada mukjizat yang dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali sirah ini, perjalanan hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam, lakafa. Ini sudah cukup. Sudah cukup
membenarkan bahwa beliau adalah seorang nabi utusan Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bersama teman-teman sekalian, mukjizat Nabi itu kan banyak mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekiranya Allah tidak berikan mukjizat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam kecuali tentang sirah beliau, tentang perjalanan hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itu sudah cukup. Sudah cukup membenarkan bahwa beliau adalah seorang utusan Allah. Karena dalam perjalanan hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam kita akan dapatkan semua kebaikan. Kita diajarkan bagaimana menjadi sosok muslim yang senantiasa taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Antum kalau ingin belajar bagaimana menjadi seorang pemimpin, lihat bagaimana Nabi menjadi seorang pemimpin. Itu hanya ada pada sirah perjalanan hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antum ingin belajar menjadi seorang ayah, lihat pada sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi seorang ayah. Nabi menjadi seorang pemimpin, Masya Allah. Beliau adalah seorang yang bertanggung jawab. Beliau seorang yang menjaga amanah. Beliau seorang yang senantiasa melihat keadaan rakyatnya. Seorang ayah. Beliau adalah seorang bapak yang senantiasa mengajarkan kebaikan kepada anak-anaknya. Sebagai contoh, beliau ketika memilihkan suami untuk putrinya, Ruqayyah Ummul Kalsum, yang dinikahi oleh siapa? Sahabat Utsman bin Affan. Bagaimana Nabi SAW mencarikan pasangan yang baik untuk anak-anaknya, untuk putrinya Ruqayyah dan Ummul Kalsum. Ketika Utsman menikahi Ruqayyah meninggal, Nabi nikahkan dengan Ummul Kalsum kan? Ketika Ummul Kalsum meninggal, apa kata Nabi? Sekiranya aku punya putri lagi, aku akan nikahkan dengan sahabat Utsman bin Affan. Dan Nabi tahu seorang ketika menikah dengan pasangan yang soleh, yang baik, maka dia akan mendapatkan kebahagiaan. Antum mau berbicara sebagai seorang suami, lihat bagaimana Nabi SAW. Ibunda Aisyah ketika ditanyakan tentang bagaimana sih Nabi SAW di dalam rumahnya, apa yang dikabarkan oleh Ibunda Aisyah? Karena Rasulullah SAW fi mihnati ahlihi. Nabi SAW ketika masuk di dalam rumah, beliau itu membantu urusan-urusan istri yang berkaitan dengan dapur. Padahal beliau seorang panglima kan, pemimpin. Jadi ketika Nabi SAW masuk rumah, beliau tanggalkan semuanya jabatan beliau. Beliau posisikan diri beliau sebagai seorang suami. Yakhsifuna alahu. Di dalam rumah beliau memperbaiki sandalnya dengan tangan beliau sallallahu alaihi wasallam. Yukhitu thawbahu. Kalau ada pakaian yang sobek, beliau yang jahit dengan tangan beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa yarfa'u dalwahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Ibunda Aisyah, di dalam rumah itu mengambil air, mengangkat air dengan tangan beliau sallallahu alaihi wasallam. Itu sallallahu alaihi wasallam di dalam rumahnya. Jadi beliau tanggalkan. Kalau kita kan Masya Allah, apalagi punya pangkat jabatan, kadang masalah-masalah seperti ini tidak diperhatikan. Nah, Anda ingin belajar sebagai seorang teman, sahabat yang sejati, belajar dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu semua ada pada perjalanan hidup Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya salah satu keistimewaan dari sirah nabawiyah, perjalanan hidup Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa sirah nabawiyah itu adalah kisah yang sangat lengkap yang menceritakan tentang kehidupan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari beliau lahir, bahkan sebelum lahir sampai beliau wafat, itu lengkap diceritakan bagaimana kisah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Berbedakan dengan kisah-kisah yang lain. Nabi Isa alaihissalam, Nabi yang mulia. Tapi kalau antum lihat sirah tentang Nabi Isa, perjalanan hidup Nabi Isa, itu adalah sirah yang tidak lengkap. Apalagi Nabi Musa alaihissalam. Ya, tapi sirah yang paling lengkap adalah sirah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti kita akan sebutkan. Nah, di kitab ini salah satu keistimewaan kitab ini. Nah, kitab ini penulis menyajikan kepada kita tentang hikmah-hikmah dari setiap peristiwa yang dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita yakin
bahwa kita semua pasti sudah membaca sirah nabawiyah, perjalanan hidup Rasulullah SAW. Tapi kebanyakan kita kan cuma sekedar tahu begitu kan kisah Nabi SAW. Banyak buku-buku yang bercerita tentang, yang menulis tentang perjalanan hidup Nabi SAW. Di antara kitab yang kita kenal, kitab Ar-Rahiqul Maktum, Sirah Nabawiyah yang ditulis oleh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri. Itu kan kitab bestseller. Tapi kitab ini cuma sekedar menyajikan tentang perjalanan hidup Nabi SAW. Tidak ada hikmah-hikmah dan pelajaran. Ada lagi yang lebih ringkas yang ditulis oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab, Mukhtasar Sirah Nabawiyah, ringkasan dari perjalanan hidup Nabi SAW. Hanya sekedar disajikan begitu saja, tapi tidak ada hikmah pelajaran yang disebutkan. Nah, kelebihan kitab ini, buku ini, Fikih Sirah Nabawiyah ini, yang ditulis oleh Profesor Dr. Zaid bin Abdul Karim Az-Zaid hafizahullahu ta'ala, ini beliau sajikan kepada kita tentang hikmah-hikmah pelajaran yang bisa kita ambil dari setiap peristiwa yang dialami oleh Rasulullah SAW. Kalau kita berbicara tentang sirah nabawiyah, ini pembahasan yang sangat luas teman-teman sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Nah, antum mau berbicara tentang apa? Tentang seorang teman yang sejati. Lihat bagaimana Nabi SAW di dalam hidup beliau. Nabi SAW di antara akhlak mulia beliau dengan sahabat-sahabat yang lain, Nabi itu kan kalau diminta sesuatu sulit bagi Nabi untuk menolak. Pernah suatu hari ada seorang wanita menghadiahkan kepada Nabi SAW burdah. Tahu burdah? Sarung, selendang. Ini burdah yang dibuat oleh wanita ini dihadiahkan kepada Nabi SAW. Nah, satu hari Nabi keluar pada sahabat-sahabat beliau dan menggunakan burdah ini. Maka dilihat oleh sebagian sahabat. Ada seorang sahabat yang melihat pakaian Nabi SAW ini, burdah yang dipakai oleh beliau. Maka sahabat ini langsung meminta kepada Nabi SAW. Dia katakan bahwa burdah ini disukai, dan dia minta burdah ini. Maka Nabi SAW itu keluar ke satu tempat dan mengeluarkan burdah ini yang dipakai oleh Nabi SAW dan diberikan kepada sahabat ini. Sehingga sahabat-sahabat lain mengatakan, ma'ahsanta, Masya Allah, bagus sekali antum pe. Iya, istilahnya begitu ya, ma'ahsanta, sikap antum bagus sekali. Antum tahu Nabi itu seorang yang kalau diminta sesuatu Nabi tidak menolak. Lantas antum minta sesuatu yang disukai oleh Nabi. Apa dikatakan oleh sahabat ini? Sungguh aku meminta pakaian ini untuk menjadi kafanku ketika aku meninggal. Dan ternyata memang ketika sahabat ini meninggal, kain yang diminta dari Nabi ini, burdah ini, dijadikan sebagai kafan. Ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari kisah ini. Nah, antum mau belajar dari apa? Dari Nabi SAW tentang apa? Tentang seorang pendidik yang benar. Seorang pendidik, kalau ingin menjadi pendidik, apa yang harus kita ajarkan pertama kali kepada peserta didik kita? Kira-kira antum kalau jadi pendidik, apa yang antum ajarkan kepada peserta didik? Ya? Tentang apa? Tentang akhlak. Yang pertama kali yang antum ajarkan apa? Tauhid. Masya Allah. Kalau antum ingin menjadi seorang pendidik, yang pertama kali antum ajarkan kepada peserta didik antum tauhid. Masalah akidah. Itu masalah penting di dalam agama kita. Sebab ibadah tidak akan diterima kecuali dibangun di atas tauhid. 13 tahun Nabi SAW berdakwah di Mekah. Bagaimana Nabi SAW mengajarkan kepada seorang anak kecil, Ibnu Abbas ketika itu, ya gulam, wahai anak kecil, inni u'allimuka kalimat, aku akan ajarkan kepadamu beberapa kalimat. Ihfadillah yahfazka. Jagalah Allah, maka Allah akan menjaga dirimu. Ihfadillah tajid tujahak. Jagalah Allah, maka engkau akan dapati Allah itu ada di hadapanmu. Wa idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah. Kalau engkau meminta-minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau engkau ingin meminta pertolongan, minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini teman-teman sekalian, pelajaran yang sangat penting untuk kita ketahui
bahwasanya kata Ibnu Hazm, kalau sekiranya tidak ada mujizat yang dimiliki oleh Nabi, maka cukup sirah nabawiyah ini sebagai mukjizat yang dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil dari perjalanan beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah, jemaah sekalian, kita akan sebutkan apa yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala. Wa idza kanat sa'adatul abdi fi dararaini mu'allaqatun bihadyi Nabi sallallahu alaihi wasallam fayajibu ala kulli man nasaha nafsahu wa ahabba najataha wa sa'adataha an ya'rifa min haddihi wa siratihi ma yukhriju bihi anil jahilina bihi wa yudkhilu bihi fi adadi atba'ihi. Kata beliau Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala, dari sinilah seorang hamba memahami tentang pentingnya mengetahui, mempelajari kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang dibawakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan meyakini segala apa yang diberitakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, serta mentaati segala apa yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fayajibu, maka wajib bagi siapa saja yang menginginkan kebaikan bagi dirinya dunia dan akhirat, maka hendaklah dia mempelajari sirah nabawiyah, kehidupan atau perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesuatu yang bisa menyelamatkan dirinya dari golongan orang-orang bodoh dan memasukkan dirinya ke dalam golongan pengikut beliau sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kata beliau Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala, tidak ada jalan untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat kecuali dengan cara mengikuti jejak langkah para rasul. Jika kebahagiaan seorang hamba di dunia dan di akhirat bergantung bagaimana seseorang mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka wajib baginya untuk mempelajari, mengenal, mengetahui petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini beberapa ucapan para ulama tentang pentingnya belajar sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman sekalian, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Nah, apa keistimewaan dari sirah nabawiyah, perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ada 3 keistimewaan yang disebutkan oleh para ulama kita dari kisah perjalanan hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertama, semua kisah beliau sallallahu alaihi wasallam itu diriwayatkan dengan sanad yang sahih. Walaupun tidak kita pungkiri ada juga hadis-hadis yang lemah yang bercerita tentang kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi semua kisah beliau sallallahu alaihi wasallam itu diriwayatkan dengan sanad. Imam Ahmad rahimahullahu taala, beliau pernah mengatakan, "Idza rawaina 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fil halal wal haram, shaddadna fil asanid." Kalau kita meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam pada perkara-perkara yang halal dan haram, shaddadna fil asanid, maka kita akan keras di dalam masalah sanad. Kalau itu berkaitan dengan perkara-perkara halal dan haram. Tapi kata Imam Ahmad, wa idza rawaina 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi fadailil a'mal wa ma la yad'u hukman wa la yarfa'uhu tasahalna fil asanid. Tapi kalau kita meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan fadailul a'mal atau tentang kisah-kisah beliau sallallahu alaihi wasallam yang itu tidak memberikan hukum baru dan tidak menghapus hukum yang ada, tasahalna, maka kita akan bermudah-mudahan, ya kita akan toleransi lah istilahnya. Jadi kalau berbicara tentang kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu diriwayatkan dengan sanad. Tahu sanad ya? Haddatsana fulan, ya, rawi-rawi
itu lengkap. Kenapa harus dengan sanad, teman-teman sekalian? Sebab kalau seseorang berbicara tanpa sanad, maka dia akan berbicara sesuai dengan hawa nafsunya. Maka dia akan datangkan sesuatu yang ajaib, hal-hal yang mungkin yang kadang nalar kita sulit untuk menangkapnya. Tapi dengan sanad ini penting, dan itu ada pada kisah-kisah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-isnadu minad-din, sanad itu bagian dari agama kita. Laulal isnad laqala man syaa ma syaa. Kalau bukan isnad, orang akan berkata sesuai dengan keinginannya. Ketika dia berbicara tentang wali Allah, ya, dia akan bercerita tentang apa? Hal-hal yang berbau khurafat. Makanya kata sebagian para ulama, di antaranya Sufyan Ats-Tsauri, beliau mengatakan al-isnadu silah mukmin. Sanad itu adalah senjatanya orang yang beriman. Dia adalah sanad. Kalau antum berperang tanpa memiliki senjata, bagaimana antum menghadapi musuh? Jadi kalau ada seseorang dia membawakan satu cerita, satu kisah, harus minta sanadnya. Itu sanad itu penting. Ketika antum berbicara tentang Wali Songo, antum kan dapati cerita-cerita yang luar biasa tentang Wali Songo. Maka kalau antum ingin benarkan kisah itu, minta sanadnya. Mana sanadnya? Nah, kalau Nabi, cerita Nabi, perjalanan hidup Nabi itu lengkap dengan sanadnya. Yang kedua, kisah Nabi SAW adalah kisah yang paling lengkap. Tadi kita sudah sebutkan, kisah yang paling lengkap. Dari beliau lahir sampai beliau wafat, bahkan sebelum lahir itu sudah disebutkan tentang peristiwa-peristiwa akan lahirnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, itu paling lengkap. Adapun kisah-kisah yang lainnya itu tidak lengkap. Kisah Nabi Isa alaihissalam, antum dapat kisah Nabi Isa alaihissalam, ada yang lengkap tentang beliau sejak beliau lahir. Masa muda Nabi Isa alaihissalam, antum gak akan temukan kisah Nabi Isa alaihissalam kisah yang lengkap, enggak ada. Apalagi Nabi Musa, ya sedikit sekali kisah yang berbicara tentang Nabi Musa. Kemudian yang ketiga, seluruh kisah kehidupan Nabi SAW adalah teladan dan panutan bagi umat manusia. Semua kisah kehidupan Nabi SAW adalah panutan dan teladan bagi umat manusia. Tadi yang kita sebutkan, antum ingin belajar sebagai seorang pemimpin, lihat Nabi SAW. Antum ingin belajar sebagai seorang ayah, sebagai seorang suami, sebagai seorang pendidik, belajar dari Nabi SAW. Bagaimana keberanian Nabi SAW. Nabi itu sosok manusia yang paling berani. Insya Allah, Nabi SAW adalah sosok pemimpin yang paling berani, panglima perang yang paling berani. Nabi SAW ketika menghadapi musuh, itu Nabi yang paling terdepan. Sampai-sampai Ali bin Abi Thalib, ini disebutkan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, kunna idah marral ba'su, dulu jika kondisi serangan musuh sangat dahsyat, walakiyal qaumu qaumah, kaum muslimin telah berhadapan dengan musuh dalam peperangan, ittaqaina bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maka kami pun para sahabat itu berlindung di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau sudah menghadapi musuh, ini musuh sudah di hadapan kita ini, lengkap dengan persenjataan mereka. Kalau kita lihat musuh memang lengkap dengan persenjataan, dengan jumlah yang sangat banyak. Itu kata sahabat Ali bin Abi Thalib, ittaqaina bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kami berlindung di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi yang paling terdepan. Tapi ini 3 keistimewaan dari perjalanan hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita akan menyebutkan tentang manfaat dari mempelajari sirah nabawiyah. Tadi pertama kita sebutkan tentang ucapan-ucapan para ulama tentang sirah nabawiyah. Kedua, keistimewaan. Ketiga, apa manfaatnya.
Ini disebutkan oleh penulis di halaman 17. Kata penulis hafizahullah ta'ala, pertama, pentingnya mempelajari sirah nabawiyah, sejarah perjalanan Nabi SAW. Pentingnya mempelajari sirah nabawiyah, sejarah perjalanan Nabi SAW adalah bagian dari agama kita. Ini kata penulis. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Dan tidaklah yang diucapkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan hawa nafsunya. In huwa illa wahyu yuha, kecuali apa yang diucapkan oleh Nabi, apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, semuanya berdasarkan wahyu. Maka sebuah kewajiban bagi kita untuk mempelajari sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena ini bagian dari agama kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nahl, "Wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nas ma nuzzila ilaihim." Dan kami turunkan kepadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam Al-Qur'an agar kamu menerangkan, menjelaskan pada umat manusia apa yang diturunkan kepada mereka. Jadi apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini sebagai penjelas Al-Qur'an. Jadi ucapan Nabi, perbuatan Nabi itu sebagai penjelas Al-Qur'an. Kedengaran? Oh, baik, kita azan dulu ya. Sallallahu Nabi Muhammad wa alihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Jemaah sekalian, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Jadi manfaat yang bisa kita dari mempelajari sirah nabawiyah sebagaimana yang disebutkan oleh penulis, pertama, Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia telah memerintahkan kita untuk menulis sejarah perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan untuk menulis sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah taala berfirman, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri teladan yang baik bagi kalian. Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa dijadikan suri teladan dengan cara mengenal sejarah perjalanannya dan petunjuk-petunjuknya. Semua itu tidak mungkin terjadi kecuali dengan cara mengabadikan perjalanannya dengan tulisan, begitu pula dengan sunnah-sunnahnya, petunjuknya, perkataan, perbuatan dan pengakuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang pertama, apa manfaatnya? Jadi kata penulis, Allah perintahkan kita untuk menjaga menulis sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang sirah perjalanan hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Supaya apa? Kita bisa jadikan sebagai suri tauladan, panutan bagi umat manusia. Jadi manfaat yang pertama, ketika mempelajari sirah perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita akan menjadikan beliau sebagai panutan di dalam kehidupan kita. Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala ketika mengomentari ayat yang mulia ini dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-21. Ini ayat kan turun berkaitan dengan perang Al-Ahzab. Perang Ahzab tahu ya? Itu yang biasa dikenal dengan perang Khandaq. Ketika sahabat-sahabat Nabi SAW berserta Nabi SAW membuat parit berdasarkan usulan dari Salman Al-Farisi. Ketika orang-orang Yahudi itu dan orang-orang munafik mereka berusaha untuk menyerang Madinah, berkoalisi mereka, makanya Ahzab, mereka bersatu Yahudi, orang-orang munafik untuk menyerang Nabi SAW di Madinah. Maka Salman Al-Farisi, insya Allah akan datang penjelasannya perang Ahzab. Salman Al-Farisi memberikan usulan kepada Nabi, bagaimana kalau kita buat parit untuk menghalangi mereka. Nah, maka Nabi SAW dengan sahabat-sahabat itu turun untuk membuat parit. Nabi pun turun membuat parit. Maka Jabir bin Abdullah mengatakan, "Ya Rasulullah, Jabir ketika membuat parit ini, mereka sahabat-sahabat dalam keadaan lapar yang luar biasa.
Makanya Jabir bin Abdullah datang kepada Nabi SAW mengeluhkan apa yang mereka rasakan dari rasa lapar yang luar biasa. Sehingga Jabir bin Abdullah mengatakan, sungguh perut-perut kami itu kami ikat dengan satu batu, dengan ikatan tali pinggang yang biasa kami pakai. Mereka ikatkan di perut mereka satu batunya. Lantas mereka laporkan kepada Nabi, ternyata mereka dapati sama. Nabi dua batu yang diikatkan di pinggang Nabi SAW, di perut Nabi SAW. Maka turun ayat ini, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Nabi itu sebagai suri tauladan. Dalam keadaan perang pun Nabi turun. Nabi bukan sekedar memerintahkan begitu saja, tapi Nabi turun. Nah, itu teman-teman sekalian sebagai apa? Sebagai panutan. Apa kata Imam Ibnu Katsir? Hadhil ayatul karimah aslun kabirun fi ta'assi bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi aqwali wa af'alihi wa ahwalihi. Ayat yang mulia ini adalah pokok yang agung tentang peneladanan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik itu ucapan, perbuatan, kemudian perilaku Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walihada amaran nasa bitta'asi bin Nabi sallallahu alaihi wasallam yaumal ahzab. Oleh karena itu Allah perintahkan manusia, khususnya para sahabat, untuk mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam pada perang Ahzab, yaumal ahzab, fi sabrihi wa musabaratihi wa murabatihi wa mujahadatihi wa intidharihi al-faraj min rabbih azza wa jalla. Allah perintahkan manusia ketika itu, sahabat-sahabat Nabi, untuk mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam fi sabrihi, dalam kesabaran Nabi, keteguhan Nabi sallallahu alaihi wasallam, perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menanti-nanti pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena sebagian sahabat itu terlalu terburu-buru, tergesa-gesa di dalam mengharapkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam orang yang sangat sabar di dalam menanti pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan salawat kepada beliau sampai hari kiamat. Berkata Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullahu taala, tata'allaqu bi maghazi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ahkamun katsirah. Perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berkaitan erat dengan hukum-hukum yang sangat banyak. Jadi perjalanan hidup Nabi itu berkaitan dengan hukum-hukum. Maka kata beliau, fayajibu qadbuha wal hifdzu 'alaiha. Maka wajib untuk ditulis dan dijaga. Jadi surah Nabawiyah itu wajib untuk ditulis dan dijaga. Kenapa ditulis? Sebagai pelajaran nanti kelak untuk anak cucu kita nanti. Ya kalau kita tidak bisa menulis, bagaimana kita menjaga sirah Nabawiyah ini? Kita pelajari, kita ceritakan ini kepada anak-anak kita, ya, kita berikan hikmah-hikmah pelajaran yang bisa diambil dari peristiwa yang dialami oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama. Yang kedua, mempelajari surah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita mempelajari surah Nabi sallallahu alaihi wasallam karena merupakan sejarah perjalanan manusia yang mulia sepanjang sejarah, dan sejarah perjalanan penghulu anak cucu Adam alaihissalam. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ana sayyidu waladi Adam yaumil qiyamah. Saya ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah sayyid penghulu anak cucu Adam pada hari kiamat nanti. Sufyan ibn Uyainah rahimahullahu taala berkata, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam huwal mizanul akbar. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah mizanul akbar, barometer untuk mengukur kebenaran. Fa alaihi tu'radul asya. Segala sesuatu itu dibandingkan dengan beliau, diperbandingkan dengan beliau sallallahu alaihi wasallam. Ala khalqihi wa siratihi, baik dengan akhlak beliau, perjalanan hidup beliau, wa hadihi, petunjuk beliau sallallahu alaihi wasallam. Fama wafaqaha fahuwal haq, dan apa yang sesuai dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam itulah kebenaran.
wa ma khalafaha fahuwal batil, dan apa yang menyelisihi hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam itulah kebatilan. Baik. Imam Abu Hanifah rahimahullahu taala berkata, al-hikayatu anil ulama'i wa mujalasatihim ahabbu ilayya min katsirin minal fiqh li'annaha adabul qaum wa akhlaquhum. Apa kata Imam Abu Hanifah? Kisah-kisah tentang keteladanan para ulama, duduk di majelis mereka, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah alimnya para ulama. Ya. Maka duduk-duduk di majelis mereka itu lebih aku sukai daripada kebanyakan masalah-masalah fikih. Itu kata Imam Abu Hanifah. Jadi kisah-kisah tentang ulama-ulama terdahulu, apalagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentang perjalanan hidup Nabi, tentang perjalanan hidup beliau sallallahu alaihi wasallam, duduk di majelis yang berbicara tentang perjalanan hidup Nabi itu lebih aku sukai daripada berbicara tentang masalah-masalah fikih. Tapi kita tidak ingkari ya untuk belajar fikih. Tapi terkadang belajar fikih itu ya kita sebutkan tadi kadang bisa menjadikan hati keras, apalagi sudah masuk pada khilafiyat, masalah-masalah yang itu diperselisihkan oleh para ulama. Nah, untuk melembutkan itu tidak ada cara yang baik kecuali belajar sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab kata Imam Abu Hanifah, di dalam kisah-kisah mereka terdapat adab, ada adab-adab, ada akhlak ya yang patut kita jadikan sebagai panutan teladan. Yang ketiga, kita percepat. Kita mempelajari sirah Nabi untuk memahami kitabullah, kitab Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak ayat-ayat yang turun disebabkan oleh kejadian yang terjadi pada periode sejarah perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan setelah turunnya ayat tersebut, maka respon Nabi dari substansi ayat tersebut adalah penjelasan langsung dan konkret tentang cara mengamalkan makna kandungan dari ayat tersebut. Jadi ini salah satu manfaatnya untuk memahami kitabullah. Karena ada ayat-ayat yang memang harus dipahami dengan apa? Dengan sirah nabawiyah, ada asbabun nuzulnya kan? Ayat ini berbicara tentang apa? Nanti lihat pada sirah nabawiyah. Berkaitan dengan peristiwa ini, perang ini. Lahirlah sebuah hukum. Maka untuk memahami kitabullah harus belajar sirah nabawiyah. Kita akan tahu mana yang mana nasihnya, mana mansukhnya. Kan begitu. Kalau tidak, kita tidak akan tahu seperti ini. Ayat-ayat yang sudah sudah dimansuh. Nah, ini salah satu manfaatnya. Keempat, dengan mempelajari sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini akan menjadikan kita lebih mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, menghormati beliau, menghargai beliau sallallahu alaihi wasallam. Dengan mempelajari sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini akan menjadikan kita lebih mencintai dan menghormati serta menghargai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala berkata, "Wa min asbabi ziyadatil iman an yutali'al insanu fi siratin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi al-kiram, fa inna fiha tarbiyatun lil qalbi wal aqli wal fikri wa fiha ziyadatul iman wa mahabba lir rasul sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi wa turabbil insana tarbiyatan tammah ala gharari ma kana alaihi nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi radhiyallahu taala anhum ajma'in." Kata beliau Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, antara sebab bertambahnya keimanan, kalau antum ingin menambah keimanan antum, maka hendaklah mempelajari sejarah hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam, mempelajari hidup para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab ini akan mendidik hati, akan mendidik pemikiran seseorang, akan menambah keimanan dan kecintaan seseorang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam.
serta membimbing seseorang untuk mencontohi kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kehidupan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Kita tahu bahwasanya mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sebuah kewajiban. Bahkan tidak akan sempurna keimanan kita sampai kita menjadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sosok yang paling kita cintai, melebihi kecintaan kita kepada anak, istri, keluarga, bahkan kepada diri sendiri. Antum tahu kan kisah Umar ketika datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beliau mengungkapkan cinta beliau kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, la anta ahabbu ilayya illa min nafsi. Engkau ya Rasul adalah orang yang paling aku cintai kecuali kecintaanku terhadap diriku. Apa kata Nabi SAW? La ya Umar, belum sempurna keimananmu wahai Umar, sampai engkau menjadikan aku lebih engkau cintai melebihi kecintaanmu terhadap dirimu sendiri. Apa kata Umar? Al-an ya Rasulullah, engkau adalah orang yang paling aku cintai min kulli syai hatta min nafsi, sampai engkau adalah orang yang paling aku cintai melebihi kecintaanku terhadap diriku sendiri. Apa kata Nabi? Al-an ya Umar, sekarang baru sempurna keimananmu. Maka untuk mendapatkan kesempurnaan cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ya dengan mempelajari kehidupan beliau sallallahu alaihi wasallam. Itu akan menambah keimanan kita kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, saya banyak menukilkan ucapan-ucapan para ulama. Di dalam Mukhtasar Sirah, beliau kan punya buku, Muhammad bin Abdul Wahhab, penulis kitab Tauhid. Jadi beliau punya buku ringkasan sejarah Nabi. Nah, di dalam kitab ini beliau mengatakan, "I'rif maqasahu ahlul ilmi min akhbari Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qaumihi wa ma jara lahu ma'ahum fi Makkah wa ma jara lahu fil Madinah." Pelajari apa yang telah dikisahkan oleh para ulama tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam serta kaumnya, siapa? Sahabat-sahabat Nabi, dan apa yang terjadi di antara beliau sallallahu alaihi wasallam dengan mereka, sahabat Nabi dan orang-orang yang memusuhi Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika di Mekah, ketika di Madinah. Wa'rif maqassal ulama'u an ashabihi wa ahwalihim wa a'malihim, dan pelajari apa yang dikisahkan oleh para ulama tentang sahabat-sahabat Nabi, bagaimana keadaan mereka, bagaimana amalan-amalan mereka, bagaimana ibadah-ibadah mereka. Apa tujuannya? Nah, ini beliau sebutkan tujuannya. La'allaka an ta'rifal Islam wal kufra. Dengan engkau mempelajari kisah mereka, maka engkau bisa membedakan mana yang hak yang dibawa oleh Nabi berupa Islam dan mana kekufuran. Dengan mempelajari kisah Nabi SAW dan kisah para sahabat, engkau bisa membedakan mana yang hak Islam dan mana yang kufur, yang batil. Karena kata beliau, fa innal Islam al-yawm gharibun wa aktsarun nas la yumayyizu bainahu wa bainal kufr. Karena Islam di zaman ini adalah Islam yang sangat asing di tengah-tengah manusia, dan kebanyakan manusia tidak bisa membedakan mana Islam, sesuatu yang hak yang dibawa oleh Nabi, mana kekufuran, mana kesyirikan. Wa dzalika huwal halakul ladzi la yurja ma'ahu falah. Orang yang tidak mempelajari kehidupan Nabi SAW, tidak pula mempelajari kehidupan sahabat-sahabat Nabi, maka ini merupakan bencana, musibah, malapetaka untuknya, dan tidak akan membawa keselamatan untuk dirinya. Imam Malik rahimahullah ta'ala mengatakan, la yasluhu akhiru hadhil umma illa bima saluha awwaluha. Umat ini tidak akan baik kecuali mengikuti umat-umat terdahulu, apa-apa yang membuat mereka jaya. Maka kalau ingin mendapatkan kemuliaan, maka belajar dari kemuliaan yang didapatkan oleh orang-orang terdahulu. Siapa mereka? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian orang-orang yang hidup bersama beliau, berdakwah bersama beliau. Siapa? Sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi
wasallam. Maka ini perkara yang perlu kita ketahui teman-teman sekalian. Kemudian sebab-sebab terpilihnya Jazirah Arab sebagai tempat risalah kenabian. Apa yang menjadikan Allah Subhanahu wa taala apa yang menyebabkan atau menjadikan Allah Subhanahu wa taala memilih Jazirah Arab sebagai tempat keluarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa dipilih Jazirah Arab? Mekah dan Madinah terkhusus. Kenapa? Kenapa kerasulan itu tidak dari Indonesia? Apalagi dari Gorontalo? Pertama, kita katakan Allah berfirman, wa rabbuka yakhluqu ma yasha wa yakhtar. Rabbmu dia yang menciptakan sesuai dengan kehendaknya dan dia yang memilih. Jadi pertama kita katakan ini sudah merupakan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia Allah berbuat sesuai dengan keinginannya. Ya, wa rabbuka yakhluqu ma yasha wa yakhtar. Dia Rabb yang menciptakan sesuai dengan keinginan Allah dan dia yang memilih. Dia yang memilih Jazirah Arab sebagai tempat keluarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dijadikan sebagai tempat diutusnya seorang rasul. Dia yang menjadikan Mekah Al-Madinah dua tempat yang suci. Itu keinginan Allah, kehendak Allah. Kita tidak boleh protes. Baik. Nah, di sini disebutkan oleh penulis kitab ini. Siapa? Profesor Dr. Zaid bin Abdul Karim Az-Zaid hafizahullah taala. Ada sebab-sebab terpilihnya Jazirah Arab sebagai tempat risalah kenabian yang terakhir. Pertama kata beliau di dalam kitab ini, inna jaziratal Arab ardun harra la sultana li ahadin 'alayha mimman yu'aduna ad-din min tilkal imratiriyat al-mu'asirah kal Furs wal Rum wa nahwihima. Di sini kitab di halaman 21. Jazirah Arab adalah wilayah yang gersang, tanah yang tandus, panas, bebatuan, sehingga tidak ada kekuatan yang mampu menaklukkannya dari kalangan yang tidak menyukai agama Islam. Dari kekuatan adidaya Persia, Romawi, ini dua negara dengan kehebatan, ya, negara adidaya ketika itu, Romawi dan Persia. Kalau antum baca sejarah Jazirah Arab, Mekah, Madinah terkhusus, ini kan tanah yang kita tahu gersang, panas luar biasa, tandus, tidak akan tumbuh tanaman, ya. Jazirah Arab adalah tempat yang tidak ada nilai keuntungan dari sisi duniawi, pertaniannya tidak ada, sehingganya Romawi mereka tidak menaklukkan, tidak menjajah Jazirah Arab. Yang mereka kuasai apa? Negeri, wilayah Syam, karena wilayah Syam adalah wilayah yang subur. Begitu juga Persia. Nah, apa yang antum mengharapkan dari Jazirah Arab? Tanah tandus, bebatuan, panas lagi. Kalau turun hujan itu sudah luar biasa, Masya Allah. Sekali dalam setahun itu sudah luar biasa. Teman-teman di Madinah itu, orang-orang Madinah itu kalau turun hujan, Masya Allah, mereka itu senang luar biasa. Bahkan keluar kelas mereka mandi. Iya, bahkan kalau hujan deras itu, kadang kampus diliburkan. Senang sekali kalau hujan, Masya Allah. Hujan sekali dalam setahun. Kalau kita kan, Masya Allah, setiap hari. Nah, tanda tandus apa yang mau diharapkan? Apa yang diharapkan? Dari sisi pertanian apa? Nggak ada. Ya kalau kita kan Indonesia kan, Masya Allah, negeri yang subur. Makanya tidak heran 300 tahun lebih Belanda menjajah kita, karena ada nilai keuntungannya di situ kan. Itu pertama, Jazirah Arab dari sisi geografisnya itu adalah tanah yang tandus, panas, sehingga orang-orang Romawi, Persia itu tidak bisa menaklukkan ini, sehingga Nabi SAW layak diutus dari tempat ini.
Karena Nabi SAW tidak akan dihadapkan dengan tantangan dakwah yang luar biasa. Nah, kalau sekiranya Jazirah Arab ini dikuasai oleh Romawi atau Persia, maka tantangan dakwah Nabi semakin berat, kan begitu? Itu pertama. Kedua, inna jaziratal Arabi lam takun dhata dinah muwahhidah. Jazirah Arab ketika itu tidak memiliki agama persatuan yang dianut oleh mayoritas penduduk Jazirah Arab. Jadi Jazirah Arab ketika itu tidak punya satu agama, keyakinan yang bisa menyatukan kabilah-kabilah, suku-suku ketika itu. Karena kita tahu agama mereka adalah agama kemusyrikan, menyembah berhala. Setiap suku dengan berhala tersendiri yang mereka punya. Ada yang menyembah malaikat, ya, dengan jenis-jenis berhala yang mereka sembah. Nah, mereka tidak punya satu agama, satu keyakinan yang bisa menyatukan mereka. Nabi kalau datang masuk di Jazirah Arab, kalau mereka punya satu keyakinan yang kuat yang bisa menyatukan mereka, maka sulit bagi Nabi untuk mendakwahkan apa yang dibawa oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Kan beda kan? Nah, Jazirah Arab dengan agama yang berbeda-beda, penyembahan berhala yang berbeda-beda, maka mudah bagi Nabi SAW untuk mengajarkan mereka sesuatu yang hak dan menyatukan mereka. Islam menyatukan mereka. Bagaimana Nabi SAW menyatukan Muhajirin dan Al-Ansar, orang-orang yang hijrah dari Mekah, menyatukan dengan penduduk Madinah. Itu kan luar biasa. Islam adalah agama pemersatu. Nabi satukan mereka dengan tauhid. Dengan tauhid Nabi satukan. Makanya kalimat persatuan itu dengan apa? Kalimatut tauhid. Jadi kalimat persatuan dengan kalimatut tauhid. Kalau ingin menyatukan kaum muslimin, satukan dengan tauhid. 13 tahun Nabi di Mekah berdakwah hanya tauhid, fokus pada tauhid, karena itu bisa menyatukan mereka. Keempat, ketiga, tadi yang pertama apa? Gesang. Yang kedua, yang ketiga, innal awda'a al-ijtima'iyyah fil jaziratil arabiyyah laha qimatuha wa makanatuha fi dhalikal waqt. Jazirah Arab mempunyai kondisi kultur sosial yang luar biasa. Kesukuan. Jadi kalau dari sisi geografis, wilayah yang tandus panas. Tapi satu kelebihan mereka, punya kultur budaya sosial yang kuat, kesukuan kekeluargaan yang luar biasa, yang hebat. Kesukuan, ya, kesukuan, apalagi keakraban di antara suku itu sangat-sangat kuat. Kehidupan sosialnya sangat kuat. Kita kalau berbicara tentang masyarakat jahiliyah, yang ada di benak kita kalau berbicara tentang masyarakat jahiliyah, pertama apa? Kebodohan. Kedua, pembunuhan wanita-wanita, anak perempuan. Ketiga apa? Perbudakan. Pokoknya yang jelek-jelek kalau kita berbicara tentang masyarakat jahiliyah. Nah, ada yang terlupakan dari mereka ini, sisi kebaikan mereka. Apa itu? Kultur budaya sosial mereka yang luar biasa. Kita kalau berbicara tentang akhlak mereka, orang-orang masyarakat jahiliyah itu luar biasa. Mereka punya akhlak yang mulia. Pertama, kita akan sebutkan bagaimana ya akhlak yang dimiliki oleh masyarakat jahiliyah. Ini akhlak yang luar biasa. Ada sifat-sifat yang mulia yang mereka miliki. Orang-orang jahiliyah, Arab jahiliyah, mereka punya satu sifat yang luar biasa. Ini yang saya katakan tadi, kultur budaya sosial yang luar biasa. Sifat apa?
membantu orang lain. Membantu orang lain. Dan itu diungkapkan oleh siapa? Hatim At-Ta'i dalam syair yang disampaikan. Hatim ini bapaknya Adi bin Hatim. Adi bin Hatim ini sahabat Nabi yang masuk Islam di hadapan Nabi SAW yang tadinya Yahudi terus masuk Islam. Baik. Nah, beliau punya bapak namanya Hatim, Adi bin Hatim. Nah, Hatim ini seorang yang dikenal dengan kedermawanan yang luar biasa, sangat membantu orang, apalagi tetangganya. Dan itu diungkapkan dengan syair. Apa kata Hatim? Ini syairnya ya, saya nukilkan syairnya. Nari wa naru jari wahidu wa ilaihi qabli tanzilu kidru madarrani jaru ujawiruhu alla yakuna libabihi sitru. Ini syairnya. Apa yang dikatakan? Nari wa naru jari wahidu, apiku dan api tetanggaku satu. Apa maksudnya apiku dan api tetanggaku satu? Hah? Apiku dan api tetanggaku satu. Hah? Makananku dan makanan tetanggaku satu. Apa maksudnya? Apiku dan api tetanggaku satu. Wa ilaihi qabli tanzilul kidru. Begitu juga kidir, teko, cerek. Apiku, tekoku, cerekku dan cerek tetanggaku satu. Hah? Masya Allah. Ini kepedulian mereka terhadap tetangga. Jadi mereka itu tidak akan, jadi orang-orang jahiliyah itu, kalau misalkan para suami meninggalkan istri-istri mereka untuk safar perjalanan misalkan, maka yang memperhatikan istri-istri mereka adalah tetangga. Jadi apa yang dimasak di dapurnya itu pun yang diberikan kepada tetangganya. Kalau dia tidak memasak, maka tetangganya pun tidak makan. Lihat yang luar biasa kan? Madarrani jaru ujawiruhu. Tidaklah merugikan diriku tetangga di sebelahku. Alla yakuna li babihi sitru. Tak seharusnya ya ada penutup di pintunya. Maksudnya pintuku dan pintunya harusnya tidak ada penutup. Tidak ada penghalang maksudnya. Tidak ada yang menghalangi dapurku dengan dapurnya. Itu maksudnya. Jadi sifat apa? Sifat tolong menolong. Sifat sosialnya itu luar biasa. Bahkan kita tahu di zaman, di masa jahiliyah sebelum diutusnya Nabi SAW, ada seorang yang bernama Abdullah bin Jud'an. Abdullah bin Jud'an ini seorang yang luar biasa dermawan. Ini salah satu sifat yang dimiliki oleh orang-orang jahiliyah. Suka menjamu tamu. Kalau ada tamu yang datang kepada mereka itu dijamu luar biasa. Nah, salah satunya siapa? Abdullah bin Jud'an. Abdullah bin Jud'an ini luar biasa kedermawanannya. Kalau ada tamu yang datang itu dijamu dengan jamuan yang luar biasa. Kalau tidak ada sesuatu yang bisa diberikan untuk menjamu tamu, kalau yang ada cuman kambing sebagai penghasilan hidup dia, maka kambing itu yang dipotong. Atau kalau tidak ada makanan lain selain unta peliharaannya dia, yang dia bersandar padanya, maksudnya kehidupan dia cuma dari unta itu, dia potong unta itu. Bagaimana luar biasa ya kedermawanan mereka. Kita kan kalau ada tamu datang kan ya seadanya saja. Tapi orang-orang jahiliyah itu Masya Allah. Ada satu lagi namanya siapa? Seorang yang pertama membawa kesyirikan di Jazirah Arab. Siapa? Siapa yang membawa kesyirikan pertama kali di Jazirah Arab? Hah? Siapa? Amr bin Luhai Al-Khuzai. Ini luar biasa kedermawanan dia. Luar biasa. Itu kalau di musim haji,
1000 unta dipotong, disembelih, dibagikan secara gratis kepada para jamaah. Amr bin Luhai al-Khuzai. Tapi dia pembawa kesyirikan pertama di Jazirah Arab. Tidak bermanfaat kebaikan-kebaikan dia. Sebagaimana Abdullah bin Jud'an, apa yang diberikan, kedermawanan dia tidak bermanfaat juga. Ketika Ibunda Aisyah bertanya kepada Nabi SAW tentang kebaikan-kebaikan Abdullah bin Jud'an. Jadi Nabi bertemu dengan Abdullah bin Jud'an. Tapi Nabi ketika itu belum diangkat sebagai seorang Nabi. Baik. Nah, Ibunda Aisyah bertanya kepada Nabi SAW tentang kebaikan-kebaikan Abdullah bin Jud'an ini. Apakah bermanfaat kebaikan-kebaikan Abdullah bin Jud'an? Apa kata Nabi? La yanfa'uhu. Tidak bermanfaat. Kenapa? Mati di atas kemusyrikan. Sebagaimana Hatim tadi. Hatim bapaknya siapa? Adi bin Hatim, seorang sahabat. Ketika Adi datang kepada Nabi SAW bertanya tentang kebaikan-kebaikan bapaknya ini, Nabi katakan tidak bermanfaat juga. Tidak bermanfaat. Ini luar biasa ya, orang-orang jahiliyah, kedermawanan mereka. Ini sisi baiknya mereka, orang-orang jahiliyah. Apalagi dari sisi kejujuran, itu dijunjung tinggi kejujuran. Orang-orang jahiliyah itu berdosa itu sebuah kehinaan bagi mereka. Dan itu diungkapkan oleh siapa? Di depan Heraklius, Abu Sufyan. Abu Sufyan itu ketika ditanyakan tentang seorang nabi di depan Raja Romawi kan, ketika itu Heraklius, Abu Sufyan kan ceritakan apa adanya tentang nabi ini dengan para sahabatnya. Kalau Abu Sufyan mau, Abu Sufyan bisa berdusta. Diceritakan yang jelek-jelek tentang nabi. Begitu juga para sahabat. Tapi Abu Sufyan menceritakan apa adanya tentang nabi ini, seorang yang amanah, punya nasab yang tinggi. Apa kata Heraklius? Itu seorang nabi. Abu Sufyan menganggap, dan orang-orang jahiliyah dahulu menganggap kedustaan itu sebuah kehinaan. Makanya antum tidak akan dapati orang-orang jahil itu berdusta. Jujur mereka, luar biasa kejujuran mereka. Maka aneh kalau ada orang yang sudah beriman kemudian suka berdusta. Ini lebih buruk daripada orang jahiliyah. Orang jahiliyah tidak mau berdusta. Kejujuran itu sesuatu yang tinggi bagi mereka. Ya, jadi kalau ada orang beriman dia berdusta, apa kata Nabi? Al-mu'min la yakdzib. Orang yang beriman itu tidak berdusta. Apalagi pemberi harapan palsu. Ini suka berdosa orang beriman itu, tidak suka menipu, enggak. Itu sisi baiknya orang-orang jahiliyah. Kemudian yang keberapa? Yang keempat. Innal Arab alladzina 'ashu fi jaziratil Arabi wa fi Makkah khassah kanu ba'idina an mazahiril Madinah. Orang-orang yang tinggal di Jazirah Arab, khususnya yang tinggal di Madinah, mereka jauh dari pengaruh kehidupan kota. Jadi belum terpengaruh dengan pengaruh dengan kehidupan madaniyah, kehidupan kota. Jadi memang orang-orang yang masih masih polos kehidupan mereka. Ya. Orang-orang pedesaan kan bagaimana? Masih polos, masih lugu. Beda dengan orang-orang kota kan begitu. Yang kelima, inna jaziratal Arabi taqa'u wasatal alam. Jazirah Arab secara geografis dia terletak di tengah-tengah peta dunia. Di tengah-tengah peta dunia, Jazirah Arab itu khususnya Mekah Madinah. Nah, dari sinilah Nabi SAW menyebarkan dakwah beliau. Mudah bagi beliau untuk menyebarkan dakwah. Yang keenam, keunggulan bahasa Arab dan luasnya penyebarannya. Jazirah Arab, bahasa mereka hanya satu. Bahasa apa? Bahasa Arab. Dengan bahasa Arab ini, menyatukan mereka bahasa Arab. Sementara tempat lain memiliki bahasa yang beragam. Ini kata penulis, India saja memiliki 15 bahasa resmi.
15 bahasa resmi India. Kalau kita Indonesia bahasa resminya berapa? Bahasa resmi? Hah? Ada di sini? Hah? Di Indonesia terdapat sekitar 300 bahasa daerah. Enggak bahasa resmi yang diakui di. Cuma satu ya bahasa Indonesia kan? Ya kalau bahasa daerah banyak. Maksudnya bahasa resminya harus kita tahu. India berapa? 15 bahasa resmi. Luar biasa. Nah, bahasa Arab satu. Jazirah Arab satu bahasa Arab. Bahasa pemersatu. Yang ketujuh, kita selesaikan ini ya. Kota Mekah memiliki keutamaan yang banyak. Apa itu diantaranya? Pengunjung yang datang ke kota Mekah, pengunjung yang banyak. Jazirah Arab punya keutamaan. Diantaranya banyaknya pengunjung, khususnya di Mekah. Untuk apa jamaah sekalian? Berziarah ke Ka'bah. Jamaah haji, saudagar, ashabut tijarah, tempat diadakan konferensi sastra dan syair. Jadi Mekah itu sebagai tempat pertemuan, apalagi di musim haji. Di musim haji, orang-orang berkumpul. Kan haji itu kan syiarnya siapa? Syiarnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Sebelum Nabi diutus, orang-orang sudah melaksanakan ibadah haji. Cuman ibadah haji mereka terkontaminasi dengan kesyirikan. Begitu sudah. Jadi mereka jadikan Ka'bah itu sebagai tempat untuk melaksanakan ibadah haji. Mereka datang ke Mekah. Kalau mau berkumpul itu di Mekah, berdagang di Mekah. Mungkin anak pernah cerita di sini. Bahkan dulu itu di Mekah itu, orang ingin melakukan perjanjian, bertemu, misalkan ada dua sejoli yang saling mencintai. Kalau bertemu itu di mana? Kalau berjanji untuk bertemu di mana? Di Mekah. Kalau misalkan ada dua orang yang saling mencintai dari dua suku yang berbeda misalkan. Jadi tempat janjiannya itu di Mekah. Karena itu tempat berkumpulnya orang-orang. Siapa yang pernah saya kisahkan itu? Yang dua orang, dua sejoli yang saling mencintai, kemudian berzina di depan Ka'bah. Siapa? Kisah siapa? Kemudian Allah jadikan keduanya menjadi batu. Yang itu disembah oleh orang-orang Arab. Kisah siapa itu? Laki-laki sama perempuan, dua sejoli, Isaf dan Nailah. Ini dari satu suku yang sama, suku Jurhum. Nah, dua orang yang saling mencintai, cuman cinta mereka tidak mendapatkan restu dari orang tua. Maka mereka buat perjanjian, bagaimana kita ketemu di musim haji di Mekah. Di malam hari mereka berzina di Ka'bah. Kemudian Allah jadikan keduanya batu. Ya, itulah yang disembah di depan Ka'bah. Sehingga orang-orang Arab satunya Isaf itu diletakkan, pertamanya diletakkan di sofa. Nailah diletakkan di Marwah. Kemudian dipindahkan di depan Ka'bah. Dua patung ini, Isaf dan Nailah. Itu yang dihancurkan oleh Nabi SAW pada penaklukan kota Mekah. Nah itu, makanya Allah jadikan Jazirah Arab khususnya Mekah Madinah sebagai tempat berkunjung, orang berkunjung ke situ. Kemudian yang terakhir, Ibnu Khaldun berkata dalam muqaddimahnya, penduduk Jazirah Arab adalah manusia pertengahan berdasarkan segi perwatakan tubuh, warna kulit, akhlak dan agama kepercayaan, hingga mayoritas nabi-nabi yang diutus berasal dari belahan dunia Arab. Jelas? Jadi orang Arab ini punya watak yang Masya Allah, warna kulit, akhlak yang berbeda. Dan mereka sebagaimana Allah kabarkan di dalam Al-Quran, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas, kalian itu adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk manusia. Namun sekali lagi jemaah sekalian, kita katakan bahwasanya
Ini semua adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam haitsu yaj'alu salatahu. Allah itu lebih mengetahui. Dia menempatkan Mekah sebagai tempat diutusnya seorang rasul. Dia lebih mengetahui Mekah tempat berkunjung, yang kata doa Ibrahim alaihissalam, faja'al afidatan minan nas tahwi ilaihi, jadikan hati-hati manusia condong kepadanya, begitu, sehingga orang sering datang ke Mekah. Itu mendapatkan dakwah di situ. Antum yang pernah pergi umroh, pernah pergi haji, antum kalau pulang dari haji umroh pasti ada keinginan untuk balik ke sana, kan, begitu, karena memang sudah Allah jadikan hati-hati manusia itu condong ke sana. Walaupun antum dapati di Mekah itu ketika berhaji sesuatu yang sangat-sangat berlawanan dengan hati, hawa nafsu. Pertama desak-desakan, apalagi mau cari toilet, ya. Kalau panas, misalkan panas di musim panas, misalkan antum keluar dari hotel, jalan ke Masjidil Haram dengan cuaca yang sangat panas, tambah desak-desakan lagi. Kalau mau misalkan buang air kecil, buang air besar, harus keluar Masjidil Haram, cari toilet lagi, jalan lagi. Ini kan hal-hal yang kita tidak sukai. Tapi kalau antum pulang dari Mekah sampai setiba di tanah air, pasti antum merasakan keinginan untuk balik lagi ke sana. Jadi rindu lagi. Kenapa? Karena memang Allah sudah jadikan faja'al afidatan minan nas tahwi ilaihim. Doa Nabi Ibrahim, jadikan hati-hati manusia condong kepadanya. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang bisa menginjakkan kaki kita ke tanah yang disucikan, Mekah dan Madinah. Ini beberapa manfaat yang disebutkan oleh penulis berkaitan dengan pelajaran sirah nabawiyah. Insyaallah pada pertemuan selanjutnya kita akan menyebutkan tentang keutamaan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam di atas umat-umat lainnya, dan kita akan menyebutkan tentang silsilah nasab Nabi sallallahu alaihi wasallam dan peristiwa gajah sebelum dilahirkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan hikmah-hikmah yang dibawakan oleh penulis. Wallahu taala alam. Ini saja yang dapat kita sampaikan. Subhanakallahumma bihamdik, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله